bagus. Wah Kak Ocha, aku lihat-lihat nih adik-adik di rumah udah pada siap banget nih buat beribadah. Siap banget dong Kak, udah pada mandi, Wah. udah pada cantik-cantik, udah Wow. pada ganteng-ganteng. Pokoknya keren deh adik-adik Keren SC. banget. Oke, karena adik-adik udah pada siap banget, kakak undang untuk lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih atas atas berkat-Mu berkat-Mu hari ini. hari ini. Sebentar, Sebentar kami mau kami mau memulai ibadah Sabtu ceria. Sabtu ceria. Tuhan yang berkati ya, Tuhan yang berkati ya dari awal dari awal sampai akhir. sampai akhir. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. 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 Yang siap beribadah sama-sama katakan Amin. Nah, supaya lebih semangat lagi kakak undang untuk bangkit berdiri. Ayo kita berdiri. Nah, coba deh aku mau tanya dulu ke adik-adik. Kira-kira nih adik-adik kalau misalnya papa mamanya lagi pergi terus lagi sendiri, adik-adik takut gak sih? Kadang-kadang takut sih Kak. Takut. Abis ini kita gak boleh takut lagi adik-adik karena Oke. ada Tuhan Yesus yang menemani kita. Betul, Tuhan Yesus ada di mana-mana ya Kak. Iya, Tuhan Yesus menemani kita Kak. Betul, dimanapun kita berada Tuhan selalu ada. Betul banget. Mari kita angkat pujian, jangan takut. Oke Kak. Langkah kanan kiri dulu ya. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Dari awal ya adik-adik. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pasti kan datang menolongmu. Kalau saya percaya. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. percaya. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Jangan kamu takut. Yeay, beri tepuk tangan buat Yeay. Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya lagi nih. Adik-adik di rumah pasti punya cita-cita kan? Punya dong Kak. Kakak Ocha kira-kira mau jadi apa? Kakak Ocha sih pengennya jadi pilot Kak. Wah keren banget. Tapi nih adik-adik, supaya bisa menggapai cita-cita, kira-kira kita harus rajin ke sekolah dan belajar atau males-malesan? Harus rajin dong Kak. Oke, kalau gitu mari kita angkat pujian. Takkan pula sekolah tiap hari. Takkan ku lelah
pujiannya ya Kak. Iya, keren banget. Tadi pujiannya bilang, karena penolong kita adalah Tuhan Yesus. Jadi kita nggak boleh takut. Betul Oke banget. adik-adik, Oke, coba Kak. kalau di sebelahnya ada kakaknya bilang, nggak boleh takut lagi. Gak boleh takut lagi. Kalau di sebelahnya ada mama papanya bilang, gak boleh takut lagi ya mama papa. Nah sekarang tepuk dirinya sendiri bilang, aku juga gak boleh takut lagi. Aku juga gak boleh takut lagi. Masih semangat adik-adik? Antusias. Antusias? Semangat. Oke, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Yuk ikutin gerakan kakak. Boleh langkah kanan kiri dulu sambil tepuk tangan. Ikutin gerakan Kak Ocha ya adik-adik. Oke Kak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Lagi yuk. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sekali lagi ya adik-adik, kita mau katakan pujian ini dari awal. Boleh ikutin gerakan kakak lagi. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan Beranjak. tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan lompat, tak akan digoyangin badannya. Lompat lagi, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Firman Tuhan yang mengasihiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Boleh silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau lebih lagi siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh katakan pujian kita buat Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus hadir atas setiap hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk ada atas setiap kita. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku panggil, Yesus.
Sekarang adik-adik taruh tangan kirinya di dada. Kemudian angkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Kita mau lebih lagi sungguh-sungguh katakan pujian ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sambil taruh tangannya di dada. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya terima kasih ya buat cintamu, buat cintamu, buat kasihmu buat kasihmu untuk kami. untuk kami. Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan Yesus, punya Tuhan Yesus seperti Engkau. seperti Engkau. Terima kasih Bapa yang Terima baik. kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan pimpin setiap kami. setiap kami. Ajarkan kami Ajarkan kami untuk dengar-dengaran. untuk dengar-dengar. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Hanya di hanya dalam di dalam nama nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kami berdoa, kami berdoa dan bersyukur. bersyukur. Haleluya. 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 Yang siap mendengarkan sama-sama katakan amin. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh semangat. Keren, boleh kasih tepuk tangan dong buat adik-adik yang luar biasa. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap belum mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk semuanya duduk yang baik, telinganya dibuka. Kita mau dengar firman Tuhan supaya kita bisa fokus. Kita bisa tahu apa cerita firman Tuhan hari ini. Hari ini Kaneta mau bawa cerita tentang Yunus. Ada yang tahu lagunya? Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Kenapa ya Yunus bisa ada di perut ikan? Nih Kaneta kasih tahu ya ceritanya. Jadi waktu itu Tuhan punya satu permintaan kepada Yunus. Supaya Yunus pergi ke kota Niniwe. Karena kota Niniwe itu banyak orang-orang jahat di dalamnya. Ada orang yang suka mencuri. Ada orang yang suka melawan orang tua. Ada orang-orang yang suka mukulin temannya. Wah, pokoknya banyak orang-orang yang jahat, yang tidak baik. Lalu Tuhan sedih. Dan Tuhan marah sama kota Niniwe itu. Akhirnya Tuhan berbicara kepada Nabi Yunus. Dia bilang gini, Yunus, tolong kamu kasih tahu kepada bangsa Niniwe bahwa aku, Tuhan, akan memusnahkan kota Niniwe. Niniwe mau dihancurkan karena banyak orang-orang yang tidak datang kepada Tuhan. Mereka pergi jauh dari Tuhan. Mereka melakukan kejahatan dan membuat Tuhan sedih. Tapi adik-adik tahu nggak? Waktu
Bapak Yunus disuruh seperti itu sama Tuhan. Bapak Yunus tidak taat. Bapak Yunus diam-diam pergi ke kota Tarsis. Bapak Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Bapak Yunus perginya ke Tarsis. Dia pergi diam-diam. Dia kira Tuhan tidak tahu kalau Yunus tidak taat. Dia malah pergi ke kota Tarsis. Waktu dia pergi ke kota Tarsis, Bapak Yunus naik kapal dan Bapak Yunus tidur. Aku tidur, aku capek, aku lelah. Aku akan siap-siap nanti nyampainya ke Tarsis. Karena aku tidak mau pergi ke Niniwe. Akhirnya Bapak Yunus tidur. Dan adik-adik tahu nggak? Waktu Bapak Yunus tidur di dalam kapal, ada badai yang begitu besar. Wah, semua orang di dalam kapal ketakutan. Mereka panik. Bagaimana ini? Wah, kapal kita akan hanyut. Badai besar datang. Tapi Bapak Yunus hanya tidur. Dia tidak tahu bahwa ada badai besar. Akhirnya orang-orang di sana berpikir, kenapa? Kenapa bisa ada badai di kapal kita? Sebenarnya ini kenapa? Apa jangan-jangan Tuhan sedang marah? Akhirnya ketika mereka berpikir, mereka sadar bahwa ada sesuatu yang membuat Tuhan marah. Mereka pun membuang undi dan melihat siapakah yang membuat Tuhan marah. Ketika mereka membuang undi, ketahuanlah bahwa Yunus yang sedang tidur yang membuat Tuhan marah. Akhirnya orang-orang di kapal langsung bangunin Bapak Yunus. Yunus, bangun. Kamu sudah membuat Tuhan marah. Karena kamu sudah membuat Tuhan marah, Tuhan mendatangkan badai. Kita semua akan celaka. Kita semua akan tenggelam kalau kamu masih ada di kapal kita. Wah, akhirnya Bapak Yunus dilemparkan ke laut. Bersama dengan barang-barangnya dilemparkan ke laut. Pada saat itu sedang ada badai yang besar. Mereka langsung melemparkan Bapak Yunus ke dalam laut. Dan ketika Bapak Yunus dilemparkan, badai pun menjadi tenang. Mereka pun tenang. Ternyata Yunus nih penyebab Tuhan marah. Gara-gara Yunus Tuhan jadi marah. Dan ketika Yunus ada di dalam laut, wah! Karena Tuhan mengasihi Bapak Yunus, Yunus pun dimakan oleh ikan besar. Dan Yunus masuk ke dalam perut ikan besar. Dan ketika Yunus ada di dalam perut ikan besar, Yunus berdoa. Yunus minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Aku gak taat sama Tuhan. Bahkan aku enggak mau kasih tahu bangsa Niniwe. Aku malah pergi ke kota Tarsis. Aku tidak mengasihi bangsa Niniwe. Tuhan, aku minta ampun. Maafin aku Tuhan. Dan tahu gak adik-adik? Bapak Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan pun memerintahkan ikan besar tersebut untuk memuntahkan Bapak Yunus. Dan di hari yang ketiga, Yunus pun dimuntahkan dari perut ikan buah. Dan Yunus pun terdampar. Yunus pun sampai ke daratan. Dan karena Yunus mau bertobat, akhirnya Bapak Yunus pergi ke kota Niniwe. Dia segera pergi. Lalu dibilang, ketika dia sampai di kota Niniwe, Bapak Yunus menceritakan, "Hai orang-orang Niniwe, kalian harus bertobat. Tuhan marah sama kalian karena kalian melakukan hal-hal yang jahat. Kalian marah-marah, kalian tidak mau datang beribadah, kalian tidak mau menyembah Tuhan. Bahkan kalian juga melakukan banyak sekali hal-hal kejahatan. Tuhan mau marah sama kalian karena kalian tidak mau dengar-dengaran sama Tuhan. Kalian harus bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe." Dan adik-adik tahu nggak? Ketika orang-orang di kota Niniwe mendengar apa yang dikatakan Bapak Yunus, mereka langsung takut. Dan mereka segera berdoa dan berpuasa. Bahkan mereka bilang, ayo
Tuhan marah sama kita. Nanti kita akan dihancurkan. Ayo kita berdoa. Ayo kita bertobat. Ayo kita memuji Tuhan. Kita kembali sama Tuhan. Dan semua orang-orang yang di kota Niniwe, mereka bertobat. Mereka berpuasa. Mereka datang kembali kepada Tuhan. Mereka minta ampun. Dan Tuhan tidak jadi memusnahkan kota Niniwe. Kenapa? Karena mereka sudah bertobat. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang kembali kepada Tuhan. Begitu adik-adik, Tuhan mengasihi kita semua. Dan waktu ada teman kita yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, Tuhan mau supaya kita bisa kasih tahu teman kita. Supaya mereka tidak melakukan hal yang jahat lagi. Supaya mereka melakukan hal-hal yang baik. Dan kita mau supaya kita jadi contoh yang baik untuk teman-teman kita. Mungkin kita lihat nih, teman kita ada yang melawan sama mama papanya. Wah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus kasih tahu baik-baik. Kita kasih tahu supaya mereka jadi anak-anak yang taat seperti kita. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Yuk kita mau jadi contoh yang baik. Kita juga mau mengasihi semua teman-teman kita. Seperti Tuhan mengasihi semua bangsa yang ada di dunia ini. Kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami mau menjadi saksi Tuhan untuk teman-teman kami. Kami mau mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi semua bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ada mau bagikan juga nih Alkitabnya dari Yesaya 49 ayat 6b. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Jangan lupa diingat-ingat ya adik-adik. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Wah adik-adik gimana nih tadi firman Tuhannya, seru banget gak sih? Seru banget, Kak. Seru banget ya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga loh. Semuanya pada bisa jawab. Keren. Keren banget. Nah sekarang nih Kak, sebelum kita berakhir ibadah Sabtu Cerianya, ada yang spesial. Wah, apa tuh? Kita mau kasih pengumuman. Pengumumannya ada apa aja Kak Winda? Pengumuman yang pertama, seperti luar biasanya di hari Minggu akan ada Kids Community jam 9 pagi di Ruko G7A. Oke, di Gereja Kabar Baik ya adik-adik. Lalu ada yang spesial lagi Kak, setiap hari ini nih hari Sabtu ada apa Kak? Ada Sabtu Ceria dong, jam 4 sore di Ruko G7A dan G8. Betul, jadi kalau adik-adik bisa datang Sabtu Ceria secara onsite, bisa datang ke Gereja Kabar Baik jam 4 sore setiap hari Sabtu. Tapi nih Kak, kalau ternyata adik-adik Sabtu Ceria lagi gak bisa datang karena sakit, atau misalkan lagi pergi ada acara saudara, kira-kira bisa tetap ibadah gak sih Kak? Bisa tetap ibadah dong, karena Sabtu Ceria ada online-nya juga nih seperti saat ini di YouTube GBI Kabar Baik. Jam 4 sore juga. Nah ada yang spesial lagi nih Kak, seru banget, menarik banget. Apaan tuh Kak? Buat adik-adik Sabtu Ceria dan juga adik-adik Kesi, kalau datang ibadah SC dan juga ibadah Kesi itu akan dapat poin. Wow, menarik banget kan Kak? Menarik banget dong. Terus poinnya nih Kak, bisa ditukerin sama hadiah-hadiah menarik seperti topi, terus juga tas. Wow. Terus kalau misalkan pengen buat alat-alat sekolah kayak buku, pulpen, bisa ditukerin poinnya. Jadi semakin banyak poinnya, semakin banyak juga hadiah-hadiah yang bisa didapetin. Adik-adik mau dapat hadiah-hadiah lebih banyak? Mau banget dong Kak. Oke, kalau gitu jangan lupa adik-adik rajin datang Sabtu Ceria dan juga Kids Community setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Oke,
Itu Oke. aja Kak pengumuman kita hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk ibadah terus ya. Kita mau akhiri ibadah hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Winda berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji Tuhan memuji Tuhan dan dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar Kami mau akhiri mau akhiri dan melanjutkan melanjutkan aktivitas kami aktivitas kami hanya di dalam hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan Amin. Sampai Sampai jumpa adik-adik.